Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad. Semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat. Kali ini kita mau membahas tentang hinanya seseorang di hadapan kita, namun tidak di hadapan Allah, bahkan sampai menjadi kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim, diceritakan dari Abdullah bin Mubarak, dia berkata, ketika aku berada di Mekah terjadi kemarau panjang, orang-orang berkumpul di Arafah untuk meminta hujan, akan tetapi bukannya turun hujan malah semakin panas. Mereka melakukan hal itu di hari Jumat, dan hari Jumat kemudian, mereka semua keluar menuju Arafah kembali, dan aku melihat ada seorang budak hitam yang berbadan kurus, dia melakukan salat 2 rakaat, kemudian sujud dan berdoa, Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud ini sehingga Engkau berkenan memberikan siraman hujan pada hamba-hamba-Mu. Kemudian aku melihat segumpal awan hitam datang, maka berkumpullah menjadi gumpalan mendung sehingga langit menjadi gelap, dan turunlah hujan dengan derasnya. Maka laki-laki itu berucap, Alhamdulillah, dan pergi. Lalu aku mengikuti jejaknya sehingga aku melihat laki-laki itu masuk ke dalam sebuah tempat penjualan budak. Kemudian aku pulang dan di pagi harinya aku membawa bekal dirham dan dinar menuju ke rumah penjualan budak tersebut. Sesampainya di sana, aku berkata, aku ingin membeli budak, ujar Abdullah bin Mubarak, lalu sang penjual budak mengeluarkan budak-budaknya sekitar 30 orang, kemudian aku bertanya, apakah selain ini masih ada lagi? Maka penjual itu pun menjawab, masih ada satu budak maisum, akan tetapi orangnya pendiam. Lalu aku berkata, mana, tolong perlihatkan padaku. Lalu penjual itu mengeluarkan budak yang pernah aku lihat itu. Lalu aku bertanya, berapa harga budak ini? Lalu penjual itu menjawab, aku membeli budak ini 20 dinar, tapi jika untukmu cukup 10 dinar saja. Lalu aku berkata, tidak, aku akan menambahkan lagi menjadi 27 dinar. Akhirnya aku mengambilnya dan membawanya pulang. Lalu budak itu bertanya kepadaku, wahai tuanku, kenapa engkau membeliku sedangkan aku ini tidak mampu melayanimu? Lalu aku menjawab, justru aku membelimu agar kamu menjadi tuanku dan aku yang akan melayanimu. Lalu budak itu bertanya, kenapa kau melakukan ini? Lalu aku menjawab, kemarin aku melihat kamu berdoa kepada Allah dan seketika itu Allah mengabulkannya dan dari situlah aku tahu kemuliaanmu di sisi Allah. Lalu budak itu bertanya, apakah kau benar-benar melihatku kemarin? Lalu aku menjawab, iya, aku benar-benar melihatnya. Lalu ia bertanya, apakah engkau ingin memerdekakan aku? Lalu aku menjawab, sungguhnya kamu itu telah merdeka di hadapan Allah. Lalu aku mendengar hatif atau suara yang tidak diketahui orangnya yang berkata, Hai Ibnu Mubarak, berbahagialah engkau karena Allah telah mengampunimu. Akhirnya budak itu berwudu dan salat 2 rakaat, lalu ia berucap, aku bersyukur, telah dimerdekakan oleh tuanku yang kecil, bagaimana rasanya jika dimerdekakan oleh Robiku atau Allah yang Maha Agung. Kemudian dia berwudu lagi dan salat lagi 2 rakaat, kemudian ia menengadahkan kedua tangannya sembari berdoa, Ya Allah, Engkau telah mengetahui bahwa aku ini telah beribadah kepadamu selama 30 tahun, dan telah terjadi sebuah perjanjian antara diriku denganmu, bahwa jangan sampai terbuka rahasiaku ini, jika telah terbuka seperti ini, maka cabutlah nyawaku. Lantas budak itu terjatuh dan meninggal seketika. Kemudian aku mengkafaninya, akan tetapi tidak dengan kain kafan yang bagus, aku menyalatinya dan menguburkannya. Dan ketika aku tidur, aku melihat seorang laki-laki tampan dengan pakaian rapi dan ia bersama laki-laki besar yang juga tampan rupawan, kemudian keduanya memegang pundaknya masing-masing, kemudian ia bertanya kepadaku. Hai Ibnu Mubarak, apakah kamu tidak malu kepada Allah? Kemudian mereka itu berjalan, lalu aku bertanya, siapa engkau? Laki-laki itu menjawab, aku adalah Rasulullah dan ini adalah datukku Ibrahim. Lalu aku berkata, bagaimana mungkin aku tidak malu kepada Allah sedangkan aku ini melakukan sholat? Lalu Rasulullah menjawab, salah satu wali Allah telah meninggal dunia, akan tetapi engkau tidak mau memberi kain kafan yang bagus. Maka pada keesokan harinya, aku mengeluarkan budak itu dari kubur dan aku memberinya kain kafan yang bagus, mensolatinya dan menguburkannya kembali. Dari sini kita mendapat pelajaran, jika seorang yang hina menurut kita belum tentu hina di hadapan Allah, dan seorang yang rendah bisa diangkat derajatnya oleh Allah, dengan bersihnya hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Jangan lupa subscribe.